Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Fareja. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus menarik tentang Kopi Kita, sebuah startup kopi lokal yang ingin melebarkan sayapnya dari kota kecil ke hiruk-pikuk kota besar. Nah, Kopi Kita ini sukses dengan konsep Koji Cafe dan kebanggaannya pada biji kopi organik dari petani lokal. Dan milik Kopi Kita punya visi besar, yaitu menargetkan konsumen usia 20-35 tahun yang peduli sustainability dan mencari pengalaman kopi yang unik. Tapi tantangannya besar, persaingan ketat dari jaringan kopi ternama menanti di kota besar. Nah, di sini saya akan membahas mengupas tuntas bagaimana Kopi Kita bisa sukses di pasar baru. Kita akan membahas 4 pertanyaan kunci: rencana pemasaran, pendekatan pemasaran, strategi hubungan pelanggan, serta kombinasi harga dan promosi. Mari kita lihat dan kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana sih langkah-langkah menyusun rencana pemasaran yang efektif untuk ekspansi ini? Saya merekomendasikan 3 tahap utama, teman-teman. Nah, tahap pertama adalah analisis situasi dan riset pasar. Ini ibarat memetakan medan perang. Kopi Kita wajib melakukan riset mendalam di kota besar yang dituju. Siapa pesaingnya, apa kebiasaan ngopi target konsumen kita, tren kopi apa yang sedang naik daun, dan tentu saja melakukan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kopi kita. Nah, tahap kedua adalah penentuan tujuan dan strategi pemasaran. Setelah tahu medannya, kita ditetapkan mau kemana dan bagaimana mencapainya. Tujuan harus smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan, dan juga berbatas waktu. Lalu kita tentukan posisi merek kopi kita, apa yang akan membedakan kita, dan yang tak kalah penting, merumuskan strategi 4P: product, price, place, dan promotion. Tahap ketiga adalah implementasi dan evaluasi pemasaran. Ini adalah saatnya eksekusi. Jalankan semua rencana yang sudah disusun, tapi jangan berhenti di situ. Kita harus terus memantau dan mengukur hasilnya. Apakah penjualan ini naik? Bagaimana engagement di media sosial? Jika ada yang tidak sesuai, jangan ragu untuk beradaptasi dan menyesuaikan strategi pemasaran itu dinamis. Sekarang pertanyaan kedua, pendekatan pemasaran apa sih yang paling cocok untuk Kopi Kita? Mass marketing, differentiated, atau niche marketing? Jawabannya saya tegas, niche marketing. Kenapa niche marketing? Pertama, Kopi Kita punya target konsumen yang sangat spesifik, usia 20-35 tahun, yang peduli sustainability dan pengalaman unik. Ini bukan pasar massal. Kedua, kita tidak bisa bersaing head to head dengan jaringan kopi raksasa di mass marketing. Kita akan kalah di anggaran. Dengan nice, Kopi Kita bisa fokus pada segmen yang sering diabaikan pemain besar. Ketiga, kekuatan Kopi Kita terletak pada biji organik lokal dan konsep Koji Cafe yang unik. Nice marketing memungkinkan kita menunjukkan keunikan ini. Dan terakhir, ini soal efisiensi sumber daya. Dengan anggaran startup, kita bisa alokasikan pemasaran lebih efektif, langsung menyentuh hati target konsumen. Lanjut ke pertanyaan ketiga, strategi apa yang bisa diterapkan untuk membangun loyalitas pelanggan di pasar baru? Pertama, program membership yang menarik. Kita bisa bikin sistem poin, tier membership dengan benefit berbeda, atau diskon ulang tahun khusus anggota. Kedua, personalisasi layanan. Ingat nama pelanggan, ingat pesanan favorit mereka, sentuhan personal itu penting banget. Ketiga, pengalaman berkafeinsiasi untuk yang unik dan konsisten. Kualitas produk harus selalu premium, dan suasana Koji Cafe harus tetap terjaga. Kita juga bisa edukasi pelanggan tentang asal-usul biji kopi kita, bahkan adakan workshop atau event komunitas yang relevan. Dan keempat, komunikasi interaktif dan berkelanjutan. Media sosial, minta feedback pelanggan secara berkala, dan gunakan email marketing yang personal. Ini semua akan membangun ikatan emosional. Terakhir, pertanyaan krusial. Jika Kopi Kita ingin menonjolkan premium value namun tetap terjangkau, kombinasi strategi apa atau harga dan promosi seperti apa yang direkomendasikan? Ini dia strateginya. Untuk strategi harga, kita bisa pakai value based pricing. Harga kita mungkin sedikit lebih tinggi dari kopi biasa, tapi sepadan dengan nilai biji organik dan sustainability yang kita tawarkan. Lalu ada penawaran paket seperti kopi plus pastry dengan harga lebih hemat, dan jangan lupa loyalty pricing atau diskon khusus untuk member setia kita. Untuk strategi promosi, kita mainkan konten marketing dan storytelling. Ceritakan kisah petani lokal kita, proses pembuatan kopi kita. Ini membangun citra dan nilai emosional. Kemudian manfaatkan influencer marketing mikro. Mereka punya engagement yang kuat dan berpengalaman, seperti pop-up store di acara komunitas atau sesi cafe tasting gratis. Dan tentu saja siapkan promosi awal yang menarik saat grand opening. Dengan kombinasi strategi harga dan promosi yang cerdas, Kopi Kita bisa menonjolkan premium value mereka tanpa harus menguras rumput pelanggan.
ini adalah kunci untuk membangun merek yang kuat dan berkelanjutan di pasar baru. Itu dia pembahasan lengkap tentang rencana ekspansi kopi kita. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda. Terima kasih.